Saudara, polisi menggelar prarekonstruksi tewasnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Prarekonstruksi digelar untuk kasus dugaan pelecehan dan pengancaman kepada istri Irjen Verdi Sambo. Polisi mendatangi rumah Irjen Verdi di Duren 3, Jakarta Selatan. Tampak kendaraan laboratorium forensik dan tim dikerahkan untuk melakukan prarekonstruksi. Giat ini dilakukan tim dari Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan pelecehan istri Irjen Verdi Sambo. Polri bilang prarekonstruksi ini menggunakan peran pengganti. Saksi-saksi baru dihadirkan saat sudah tahap rekonstruksi. Tahap prarekonstruksi ini untuk mencocokkan keterangan saksi yang didapat polisi. Prarekonstruksi ini dihadiri Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio. Prarekon yang tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Saya perlu jelaskan, prarekon itu hanya menghadirkan penyidik berperan, peran pengganti. Ya, nanti rekonstruksi akan menghadirkan seluruh saksi yang ada. Jelas ya? Nah, biar jangan ada spekulasi-spekulasi lagi. Ada adegan apa saja, Pak? Prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua dilakukan maraton sejak Jumat malam. Namun semalam prarekonstruksi tidak digelar di rumah Irjen Verdi Sambo, melainkan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Dalam pantauan Kompas TV, diduga ada reka baku tembak di area tangga rumah Irjen Verdi. Polisi bilang prarekonstruksi digelar untuk kasus dugaan pelecehan dan pengancaman kepada istri Irjen Verdi Sambo. Sementara, untuk kasus dugaan pembunuhan kepada Brigadir Yosua, penyidikan juga sudah dimulai. Sejumlah barang bukti seperti telepon seluler milik Brigadir Yosua dan CCTV telah disita penyidik. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sempat bilang ada dugaan handphone milik Brigadir Yosua telah diretas sehingga seluruh kontak di HP itu hilang. Namun semua barang bukti tengah diperiksa di laboratorium forensik. Antara lain handphone Brigadir J sudah diamankan dan diperiksa oleh lapor. Semuanya nanti lapor yang akan bisa menjelaskan secara saintifik. Kemudian untuk barang bukti lainnya seperti CCTV, sekali lagi ada beberapa titik CCTV yang sudah diamankan juga, dan saat ini masih proses pendalaman oleh lapor karena harus dikalibrasi kemudian, dan semuanya harus direkam dengan sangat baik karena harus ada penyesuaian waktu ya. Ini masih Dua kasus tengah disidik polisi yang berujung kematian Brigadir Yosua. Pelecehan dan pengancaman terhadap istri Irjen Verdi Sambo dan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Instruksi dari Presiden Jokowi langsung, usut tuntas dan transparan tangani kasusnya. Tim Liputan Kompas TV. Pengacara keluarga Brigadir Yosua mengaku menemukan jejak elektronik dugaan pembunuhan. Pengacara siap mengungkap bukti ini. Pengacara bilang sebelum Brigadir Yosua meninggal, ancaman pembunuhan itu sudah terjadi. Pengacara yakin sudah ada tersangka kasus kematian Yosua. Ada bukti permulaan cukup sehingga sudah cukup meyakinkan untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sudah ada bau-bau tersangka, Pak? Sudah, tentu sudah ada. Pak, inisial, Pak, inisial? Inisialnya yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka. Berapa yang tahu? Perkiraan kita begitu. Sementara itu pengacara yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara menyoroti soal otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua.
Advokat mengapresiasi langkah polisi yang mengakomodasi permintaan keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Namun jangan sampai hal itu dilakukan hanya karena desakan keluarga. Pergerakan Advokat Nusantara juga menyoroti perkembangan di media sosial yang menyudutkan Irjen Verdi Sambo. Autopsi ulang ya atas permintaan keluarga korban itu sudah diakomodir. Padahal kebutuhan autopsi itu adalah semata-mata kebutuhan penyidikan. Jadi jangan sampai penyidikan autopsi ulang ini dilakukan karena desakan keluarga. Makanya kita katakan bahwa Polri harus betul-betul tunjukkan profesionalismenya. Kalau memang mau dilakukan autopsi ulang harus dijelaskan autopsi yang pertama itu kekurangannya di mana. Karena toh sudah dilakukan autopsi. Saudara, di lokasi prarekonstruksi sekitar rumah Irjen Verdi Sambo saat ini ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Selamat petang, Alva. Alva, tahapan apa yang saat ini tengah dilakukan polisi, Alva? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tahapan yang sedang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya hari ini di rumah Irjen Verdi Sambo merupakan tahap prarekonstruksi, lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah dilakukan sebelumnya di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada malam tadi. Yang dilakukan dalam proses prarekonstruksi adalah kecocokan keterangan yang didapatkan oleh penyidik dari para saksi yang didapati ketika proses pemeriksaan. Ketika prarekonstruksi yang dilakukan di Polda Metro Jaya ini juga menggunakan peran pengganti, artinya tim penyidik ini melakukan prarekonstruksi untuk melakukan kecocokan dengan keterangan saksi yang didapatkan selama proses penyelidikan. Sedangkan untuk di sini ini melakukan kecocokan dengan asumsi TKP atau mencocokkan dengan tempat kejadian perkara sesuai dengan keterangan saksi yang didapatkan selama proses penyidikan. Selain penyidik dari Polda Metro Jaya selaku pihak yang menangani kasus pelaporan dugaan kasus pelecehan dan juga kekerasan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, hari ini juga proses prarekonstruksi dihadiri oleh Puslap 4, Inafis dan juga dokter forensik dari Bareskrim Polri selaku pihak yang sedang melakukan penyidikan juga terkait dengan laporan dari keluarga terkait dengan pembunuhan berencana. Tetapi yang bisa dipastikan tadi keterangan dari Kadif Humas Polri bahwa proses prarekonstruksi yang dilakukan hari ini dilakukan secara tertutup dan materinya tidak bisa diberitahukan kepada publik, tetapi yang bisa dipastikan ada adegan terkait dengan pembuktian keterangan saksi terkait proses tembak-menembak yang terjadi di dalam rumah ini, diduga terjadi di area kamar dan juga di tangga. Tetapi tadi dari keterangan Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo bahwa barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik selain ada handphone dari milik almarhum Brigadir Joshua, ini ada juga CCTV yang sebelumnya diketahui tidak dapat ditemukan, tetapi yang pasti bahwa CCTV yang ditemukan oleh penyidik saat ini bukan merupakan CCTV di dalam rumah, melainkan CCTV di sepanjang jalan yang berada di perumahan ini. Dan untuk keterangan lebih lengkapnya berikut keterangan dari Irjen Dedi Prasetyo. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. 5 jam sudah berlalu proses prarekonstruksi ini, tetapi nanti dilanjutkan dengan rekonstruksi yang belum diberitahukan terkait dengan jadwalnya, tetapi pihak penyidik dari Polda Metro Jaya ini memastikan bahwa proses rekonstruksi ini akan melibatkan saksi-saksi yang berada di lokasi ketika peristiwa ini berlangsung. Dan untuk selain proses prarekonstruksi, penyidik Polda Metro Jaya, Polri juga memastikan akan melakukan ekshumasi
yang sudah diminta oleh pihak keluarga dari Brigadir J. Ibrahim. Ekshumasi atau otopsi ulang ini akan dilakukan kapan informasinya, Alfa? Kalau keterangan dari Kadif Humas Polri bahwa ekshumasi atau otopsi ulang yang akan dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Polri ini akan dilakukan pada hari Rabu pekan depan, tepatnya di kediaman dari Brigadir J di Jambi begitu ya, di Provinsi Jambi. Tetapi tim dari Bareskrim Polri atau penyidik Bareskrim Polri ini baru akan berangkat pada hari Selasa pekan depan, kemudian akan melakukan ekshumasi pada hari Rabu tepat di pemakaman dari Brigadir J untuk melakukan pembuktian secara medis, karena berdasarkan keterangan dari pengacara keluarga korban bahwa asumsi-asumsi yang dikeluarkan kepada publik ini tidak bisa membuktikan tanpa adanya pembuktian medis yang dilakukan oleh ahli, sehingga proses ekshumasi ini dibutuhkan untuk kemudian mempublikasikan begitu sebenarnya apa luka-luka yang ada di badan almarhum dari Brigadir J ini, dan juga hasil otopsi nanti juga akan diberitahukan kepada keluarga, di mana yang sebelumnya keluarga korban ini sempat tidak diperbolehkan melihat jenazahnya dan juga tidak diberitahukan terkait dengan hasil otopsi yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Ibrahim. Baik, terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari area TKP rumah Irjen Verdi Sambo.